Oke, congrats. Kalian baru saja masuk ke jurusan teknologi informasi. Dan kalian juga udah mempelajari dasar-dasar pemrograman seperti for loop, percabangan, if statement, apalagi. Dan sekarang kalian bakal mengimplementasikan sebuah algoritma. Dan biasanya algoritma-algoritma awal yang diminta untuk diimplementasikan tuh udah kayak kebaca gitu. Misalkan ada searching, mungkin sorting, dan sekarang kita bakalan coba bahas salah satu metode searching yang paling sederhana yang disebut dengan sequential search. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu kenapa kita perlu melakukan searching di sebuah data yang kita punya gitu. Misalkan kita punya data seperti di sini nih. Kita punya sebuah array. Ingat, array itu hanyalah sekumpulan data dan tipenya di sini adalah berupa char. Kenapa char? Karena masing-masing kartu ini memiliki data satu huruf. Maka dari itu kita sebutnya sebagai char. Tipe datanya adalah char. Nah, sekarang misalkan kita memiliki ketujuh kartu ini. Ya, ketujuh kartu ini, dan kita diminta untuk mencari sebuah kartu. Misalkan kartu yang kita diminta untuk mencari itu adalah kartu dengan tulisan 5 di atasnya. Kita sebagai manusia dengan gampang dapat melihatnya hanya dengan sekilas, itu dan langsung kelihatan kalau dia itu yang berada di ini, kebetulan nomor 5 dari paling kiri. Masalahnya di komputer hal itu nggak selalu bisa dilakukan. Di komputer kita perlu melakukannya secara sistematis. Di komputer kita nggak bisa melihat semua data atau keseluruhan datanya itu langsung dalam sekejap. Kita hanya bisa mengakses satu data dalam satu waktu dengan tanda kutip. Misalkan seperti ini, kita hanya bisa melihat data yang pertama yaitu Z, data kedua V, data yang ketiga X dalam satu waktu, tapi tidak kesemuanya itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi dengan batasan itu, gimana cara kita mengetahui di mana sih letak kartu dengan tulisan 5? Selain daripada itu, apa sih fungsinya kita melakukan pencarian? Kan kita udah punya datanya tuh, kenapa kita perlu melakukan pencarian? Alasannya itu cukup sederhana. Jika kita tahu posisi datanya, kita bisa melakukan perubahan atau memanipulasi data tersebut. Misalkan kita mempunyai satu deck kartu, kita tahu posisi kartu king misalnya. Kita punya satu deck dan kita tahu salah satu posisi kartu king. Dengan kita tahu di mana posisinya itu, kita bisa melakukan manipulasi terhadap kartu king tersebut. Misalkan kita bisa lepas, atau bisa kita masukkan, atau bisa kita coret-coret. Jika kita nggak tahu bahwa lokasi kartu king itu, ya kita nggak bisa melakukan manipulasi terhadap kartu tersebut kan. Nah, di sini karena bentuk datanya kita adalah array, yang kita cari, yang kita sebut posisi itu adalah indeksnya. Dalam hal ini Z itu, dalam data yang ada di layar, Z yang paling kiri itu adalah berindeks 0. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, array itu dimulai dari indeks 0 yang paling pertama. Lalu V itu adalah 1, X 2, 3-nya itu adalah 3, 3P, dan 5 itu adalah 4. Misalkan kita udah mencapai angka 5-nya ini, kita bisa sederhanakan logikanya kayak gini. Cari data yang paling pertama, data yang dengan indeks 0. Apakah data tersebut yang kita cari? Bukan. Kalau bukan, kita lanjut ke data selanjutnya. Jika kita praktekkan, apakah Z merupakan data yang kita cari? Bukan. Kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu adalah V. Apakah V adalah data yang kita cari? Bukan. Kita lanjutkan terus begitu sampai kita mendapatkan data yang kita cari, dalam hal ini adalah 5. Nah, kita udah ketemu nih. Setelah kita mendapatkan data, lokasi datanya itu, kita bisa memanipulasinya sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita udah punya nih, secara sistematis, secara bahasa manusia, gimana sih cara membuat sequential search. Ngomong-ngomong, namanya itu sequential search karena kita melakukannya secara berurutan dari paling kiri menuju ke paling kanan dengan indeks 0 menuju ke indeks yang lebih besar. Nah, sekarang kita mempunyai data tersebut dalam bentuk char. Kita akan coba implementasikan dalam menggunakan bahasa C atau C++. Dalam hal ini nggak terlalu beda sih dua bahasa itu. Di sini aku punya data Z, V, dan sebagainya seperti di PPT tadi. Pertama, kita perlu mengubah datanya tersebut ke dalam tipe data yang bisa dimengerti komputer. Dalam hal ini itu adalah array of char. Nah, gimana caranya? Char, dan kita sebut nama variabelnya itu adalah kartu. Di sini
Char itu merupakan tipe data dari yang kita gunakan. Di sini aku mempergunakan char, nama variabelnya adalah kartu, dan tanda square bracket atau kurung siku di sini menandakan bahwa dia itu array. Dia itu tidak menyimpan satu data aja, tapi kita menyimpan banyak data di dalamnya. Nah, sekarang karena kita udah tahu isi datanya itu kayak apa, kita bisa melakukan inisiasi secara langsung pergunakan kurung kurawal. Nah, ini adalah representasi data yang kita miliki. Datanya itu sederhana banget, cuma memiliki satu subdata dalam tanda kutip, yaitu berupa char. Masalah yang perlu kita selesaikan itu adalah cari lokasi kartu dengan tanda 5. Misalkan cara paling sederhananya itu adalah kita, ya seperti biasa, kita buat fungsi main-nya terlebih dahulu. Dan yang perlu kita lakukan pertama adalah mengambil data yang pertama. Gimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan gampang, yaitu menyimpannya ke dalam variabel. Misalkan data pertama, kurung siku 0. Apa sih artinya ini? Ini artinya kita mengambil data dengan indeks 0 dari array kartu. Nah, apakah itu? Itu adalah Z. Jadi variabel data pertama ini isinya itu adalah Z. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk kesemuanya, dan kita bisa mengubah nama variabelnya terus, tapi itu kan bakal ngerepotin. Kita bisa melakukannya dengan cara, gimana cara kita mengakses data dengan urutan 0 sampai dengan hal ini 6. Kita bisa mempergunakan yang namanya perulangan. Misalkan di sini aku memiliki perulangan namanya for loop, dengan variabel yang kita gunakan itu ada i, kita mulai dari 0, dan kita bakalan terus berlanjut hingga ada 7 data. Selama ini dipenuhi, kita akan melanjutkan perulangan. 0, apakah 0 lebih kecil daripada 7? Iya. Lanjutkan. Kita sampai di 5, misalkan 5 lebih kecil daripada 7? Iya. Kita lanjut ke 6, apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya. Kita lanjut ke 7, apakah 7 lebih kecil daripada 7? Enggak kan? Makanya kita berakhir di indeks ke-6. Itu logik dari for loop yang ini. Kalau kalian perlu bukti, kita bisa melakukannya menggunakan printf. Autocomplete ku gak jalan, itu terjadi karena aku lupa nge-include standar IO. Printf ini misalkan kita nge-print apalah, jangan lupa titik koma. Di sini aku bakalan nyobain nge-compile file cpp.cpp ini, .cpp.cpp. Kita compile terlebih dahulu, dan obviously kita bakal menemukan error. Dan errornya itu adalah di baris ke-9. Oke, kita perlu titik koma. Biasakan. Oke, kita udah berhasil mengcompile-nya, dan kita bakal menjalankannya seperti biasa. Nama file di hasil keluaran, hasil compilan C ataupun CPP itu a.out. Kita coba jalanan, dan kita bakalan ngeprint apalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Misalkan kita bakalan ngeprint angka 0 sampai dengan 6. Kita bisa menulisnya seperti ini. Ini namanya string templating. %d-nya ini kita bakalan ganti dengan nilai i. D-nya ini artinya dia itu adalah digit atau angka. Ada lain misalkan S yang berarti itu adalah string, kita bisa ngeprint seperti ini. Tapi di sini kita bakalan ngeprint angka saja terlebih dahulu. cpp.cpp baru kita jalankan. Dua komen itu bisa kita jalankan dalam satu waktu dengan menggunakan double ampersand nn, artinya setelah kita selesai melaksanakan perintah pertama, kita lanjut melaksanakan perintah kedua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaan sekarang ini susah dibaca, kita jadi bakalan pisahkan dengan enter. /n itu adalah enter. Oke, kita udah terpisah nih dari 0 sampai dengan 6. Sekarang ini masih belum berguna untuk kita. I-nya ini nggak guna. Yang kita perlukan itu adalah isi dari kartunya ini kan. Cara kita mengakses isi data dari sebuah array itu sama kayak tadi. Kita bisa mempergunakan tanda kurung siku. I-nya ini bakalan diganti dengan nilai 0, 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, kalau kita jalankan ini sekarang, seperti bisa kalian lihat, kayaknya ini adalah 90, 86, dan seterusnya. Karena dia itu adalah %d. Kenapa? Ya karena itu representasi angka dari huruf-huruf itu. Nah, sekarang kita ubah ke %c, kita ubah menjadi char, karena char itu di latar belakang merupakan integer. Kalau kalian penasaran, kalian bisa melihat tabel ASCII. Setelah kita melakukan ini, ternyata yang kita berhasil ngeprint isi dari kartunya itu, EZ sampai dengan 7-nya ini. Sekarang, apa sih suruhannya? Suruhannya itu adalah mencari angka 5. Gimana caranya? Bisa mencarinya di sini. Kita bakalan simpan di dalam sebuah variabel aja ya. Aku sebut sebagai it. It itu adalah isi dari i saat ini. Jadi ini bisa kita ganti menjadi seperti itu. Ini nggak bakalan berubah. Kita cuma mempergunakan variabel lain aja. Sekarang kita bisa melakukan perbandingan. Jika it itu merupakan angka 5, apa sih yang bakalan kita lakukan? Misalkan di sini ketemu, oke. Kita berhasil menemukan angka 5.
itu di indeks ke-42. I di 42. Di 42 itu salah. Kenapa? Itu terjadi karena yang kita perlukan itu cuma segini. Dan angka 2 itu dapat dari sini. Ya, aku lupa /n. Haha. Sekarang ini udah sesuai dengan yang kita perlukan. Di sini ada satu masalah nih. Kita udah ketemu angka yang kita cari. Ngapain kita lanjut melakukan perbandingan ke angka-angka selanjutnya kan? Ketika kita udah menemukan data, kita kan nggak usah lagi melanjutkan pencarian kita karena udah ketemu. Ngapain mencari anak yang hilang ketika anaknya itu udah ketemu kan? Kita bisa menyelesaikan eksekusi program dengan melakukan early return. Return ini berfungsi untuk menyelesaikan eksekusi program sampai saat ini. Karena udah nyampe di sini, ya selesai gitu. Kita coba jalankan. And ingat tipe datanya itu adalah integer dan kita perlu mereturn sesuatu. Di sini kita return aja 0. Nah, ketemu nih. Setelah kita menemukan angka 5 di indeks keempat, kita nggak melanjutkan pencarian ke 2 dan 7. Ini nggak terlalu berguna kan? Gimana kalau kita perlu mencarinya itu berkali-kali? Masa kita misalkan setelah mencari 5, kita diminta mencari angka 3 gitu. Angka ya huruf X gitu misalnya. Masa kita melakukannya dua kali seperti ini? Ya udah nggak bisa karena kita melakukan early return. Gimana solusinya? Kita bisa mengekstrak logiknya ini ke dalam sebuah fungsi lain. Misalkan namanya itu adalah search dan yang bakalan kita cari itu namanya adalah dicari. Oke, kita segitu dulu. Misalkan kita mencari angka 5. Oke. Nah, kita udah berhasil mencari angka 5, misalkan kita mencari angka lain. Misalkan mencari huruf X. Kita bisa melakukannya seperti ini. Nah, sekarang gimana cara jelasinnya? Nah, kita bakal melakukan sequential search berisi keseluruhan logik pencarian kita. Sama seperti tadi, kita bakalan mengakses semua data di dalam variabel kartu, pergunakan for loop. Kita simpan sementara ke dalam sebuah variabel sementara, kita sebut sebagai it. Nah, kita print dulu hasil pencarian sejauh ini. Data apa sih yang sedang kita cari, yang sedang kita lihat, yang sedang diputihi, sedang di highlight kalau di PPT. Dan jika nilai saat ini yang sedang kita highlight itu sama dengan huruf yang kita cari, kita bakalan ngeprint ketemu di indeks ini. Dan kita bakalan melakukan return. Sebenarnya biasanya segitu aja udah cukup sih. Tapi ini sebenarnya masih belum terlalu berguna. Apa yang terjadi ketika data yang kita cari itu nggak ketemu misalnya? Setelah itu apa yang terjadi misalkan nih misalnya. Oke, dia melakukan pencarian keseluruhan data dan dia nggak ngeprint apa-apa ketika dia nggak ketemu. Pertama kita bakalan coba selesaikan itu. Logik kita itu adalah kalau dia ketemu, kita selesai di sini. Tapi print sebelum itu. Apa yang terjadi kalau nggak ketemu? Kalau nggak ketemu, maka keseluruhan bloknya ini, satu F-nya ini nggak bakalan pernah tereksekusi. Kalau nggak pernah tereksekusi, berarti return-nya ini juga nggak bakalan pernah tereksekusi. Ini nggak pernah tereksekusi, berarti for loop-nya ini bakalan berjalan dari awal sampai dengan akhir. Ketika for loop ini berakhir, dia bakalan nyampe ke bagian bawah sini. Apa yang terjadi? Kita bisa ngeprint aja, nggak ketemu misalnya. Nggak ketemu, misalnya kita print juga yang dicari. Titik koma. Kita coba jalankan dan ya, kita nggak menemukannya itu ada gitu. Ada laporan kalau dia itu nggak ketemu. Oke, kasus pertama ketika dia itu nggak ketemu udah kita handle. Gimana? Masalahnya gimana kalau kita pengen ngubah pesan errornya? Nih, kalau kita ketemu, kita return, kita nampilin teks saja. Yang berupa prosedur, kita menjadikan sebuah fungsi. Nah, kita bakalan buat sebuah perjanjian nih. Perjanjiannya itu berisi gini. Return negatif 1 jika data tidak ditemukan. Return selain negatif 1 jika data, nah pertama yang di atas dulu. Return negatif 1 jika data tidak ketemu. Di mana data itu tidak ketemu, yaitu ada di sini. Gimana caranya? Kita bisa return negatif 1 di sini aja. Gimana dengan kasus kedua? Return selain negatif 1 dan indeks lain yang di return. Kapan kita menemukan? Itu ada di blok kode ini. Di sini kita udah punya return, jadi yang perlu kita return itu adalah indeks saat ini, indeksnya ya. Indeksnya itu ada di huruf I. Kita udah ketemu. Sekarang kalaupun kita jalankan nggak bakalan berubah, sama seperti tadi. Kenapa? Karena
hasil pencarian yang di return tadi, yang ini, itu nggak pernah kita pakai. Ini nggak pernah kita pakai. Ini dan ini, ku hilangin dulu ya. Ku jadikan komentar terlebih dahulu. Nah, ketika dijalankan, dia bakalan ngeprint. Sekarang kita jalankan lagi dan dia nggak ngeprint apa-apa. Kenapa? Karena kita nyuruh teman kita nih, cari nilai ini. Tapi kita nggak dengerin dia ketika dia bilang, posisinya di sini. Gimana cara mengatasinya? Kita bisa, hasil dari pencarian itu kita bisa simpan di dalam sebuah variabel. Sama kayak tadi. Misalkan namanya itu adalah, kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya index 5. Nah, kita kan udah tahu tuh, sequential search nih hasilnya kayak gimana. Hasilnya itu adalah, jika dia itu udah negatif 1, kita bisa ngeprint nggak ketemu. Dan jika selain negatif 1, dia berarti ketemu. Setelah kita melakukan pencarian, kita bisa melakukan apapun dengan hasil pencarian itu. Itu inti dari kenapa aku memisahkannya menjadi sebuah fungsinya sendiri. Min misalnya nggak ada, itu nggak ketemu. Gimana kalau kita mencari sesuatu yang hasil pencariannya itu kita lakukan perubahan di dalam array-nya ini. Misalkan kita tahu nih angka 5 itu apa. Sekarang kita mau mengubah kartu 5 tadi berubah menjadi huruf A gitu, misalkan kartu A. Kita bisa melakukannya seperti ini. Pertama kita cari dulu lokasi 5, sama kayak tadi. Lokasi 5 kan udah ketemu nih. Kalau dia itu udah ketemu, yaitu blok kode yang di sini berjalan. Misalkan kita mau mengubah isi kartu di indeks nomor 5, itu kita ubah menjadi huruf A. Apa artinya ini? Artinya itu kita pertama akses dulu kartu, array-nya itu. Hasil indeks 5 ini adalah angka 4 kan tadi. Dan kita ubah menjadi huruf A. Jadi ini, setelah kita melakukan eksekusi kode tadi, ini bakalan berubah menjadi huruf A. Gimana cara kita buktiinnya? Kita bisa buktiin dengan bisa print semua isinya. Index I adalah C. Di sini kita bisa buat variabel sementara kayak tadi, kayak nih. Tapi di sini aku karena cuma dipakai sekali, nggak worth it. Jadi aku simpan langsung di sini aja. Kita jalankan dan di sini, nggak ketemu. Why? Nggak ketemu. Oh ya, karena kita mau ngubah 5. Oke. 5 ketemu di indeks nomor 4. Sekali lagi indeks nomor 4 tuh dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kan. Setelah dicek ternyata isinya itu adalah Z, V, X, 3, dan A. Setelah angka 3 itu berubah menjadi A. Nah, jadi kita berhasil tuh. Setelah kita melakukan pencarian, kita melakukan manipulasi terhadap kartu yang kita temukan tadi. Itu kurang lebih fungsi kenapa kita melakukan pencarian ini. Di sini selain menggunakan C++, aku juga melakukan beberapa implementasi lain. Pertama di C ini nggak beda. Sama kayak di C++, kita lakukan pembuatan array terlebih dahulu. Kita lakukan, nah ini ada baru. Intinya kita tahu ukuran satu datanya itu berapa. Satu huruf itu ukurannya berapa. Di sini kan satu huruf artinya 1. Kita tahu ukuran satu array-nya itu berapa. Di sini kan ada 7. 7 dibagi 1 jadinya 7. Nah, kenapa gitu? Karena ukuran satu data ini nggak, size of ini bakalan nge-return sebuah byte, akan mereturn ukuran variabelnya itu dalam bytes, bukan dalam jumlah terhitung. Di sini sama persis kayak tadi, cuma disederhanakan untuk simpelnya yang tadi. Saya itu juga ya implementasi yang kita buat tadi menggunakan CPP. Di sini kita melakukan pembagian data, membuat fungsinya itu di dalam fungsi lain. Aku juga mengimplementasikannya ke Dart. Kenapa? Because why not? Nah, di Dart ini aku cara membuat array-nya itu seperti ini. Dan di sini aku agak beda. Di sini aku mempergunakan string daripada sebuah char. Karena di Dart tuh nggak ada tipe data char. Yang ada turns. Dan aku males. Jadi aku buat aja ke string. Nggak terlalu berbeda. Bedanya di sini itu bakalan nge-support lebih daripada satu huruf di sini. Sedangkan di C, misalkan di CPP, misalkan ZA, itu nggak bakalan disupport. Wait, dia nggak komplain, why? GCC, CPP, oh ya, dia itu komplain
karena tipe data char tuh cuma bisa nyimpan satu huruf, sedangkan string tuh lebih dari satu huruf. Ini implementasi di Dart-nya. Dart tuh sebenarnya support top level gini sih, tapi who care. Di sini aku juga bahasa golengnya, bahasa favorit keduaku. Ya ini abaikan errornya. Errornya ini seharusnya nggak muncul. Ini muncul cuma karena aku nyimpennya itu di dalam satu folder keseluruhannya. Aku juga membuat implementasinya dalam JavaScript, dalam hal ini Node.js, seperti ini. Sebenarnya ini bisa diubah, tapi biar lebih runtun aja jadi seperti ini. Di JavaScript itu dia itu nggak statically type, nggak ada tipe data, itulah simpelnya. Nah yang mirip dengan Node.js itu ada TypeScript. Di TypeScript itu punya tipe data, lalu ada versi Python-nya. Di versi Python-nya sekali lagi ini sebenarnya bisa ditaruh di kiri. Ini nggak penting sebenarnya, bisa seperti itu, tapi aku nggak buat seperti itu. Lalu bahasa pemrograman terbaruku yaitu ada Rust. Sama seperti tadi, kita membuat sebuah char yang ukurannya 7. Ini tipe data char-nya. Kita lakukan iterasi dari 0 hingga ke panjang dari kartu. Kita simpan isi dari kartunya itu, hasil bacaannya itu dalam sebuah variabel sementara. Kita print. Jika yang kita temukan itu adalah 5, kita print ketemu di indeks ini. Oke, kita jalanin ya. Aku lupa jalanin. Yang C tadi ya, misalkan yang C dot C, lalu kita jalanin lagi. Ini sama hasil compilan GCC itu a.arg. Ini hasil compilan implementasi DC-nya. Lalu versi Dart-nya, kita coba dart/dart.dart. Ini versi Dart-nya. Lalu versi golengnya. Ini versi golengnya. Kenapa ada double spaces? Oh ini dia. Ya otomatis di spasi, aku lupa. Node plus Node. Ini versi Node.js-nya. Oh, Node-ku lebih cepat daripada Dart. Ini versi Python-nya. Python PY. Oke, di sini ada error. Kenapa? Karena aku pakai string interpolation kalau nggak salah namanya. Itu cuma disupport di Python 3. Ini Python 3. Rust, kita compile Rust tidak. Oke, dia di compile. Ini hasil oke, anggap aja dia udah. Kita jalanin /rusty. Oke, ini hasil dari Rust-nya. Oke, sekian, itu merupakan versi panjang kali lebar kali tinggi dari sequential search. Aku bakalan nyoba juga bikin beberapa implementasi algoritma pencarian lain. Misalkan yang paling menarik itu ada binary search mungkin. And bye bye.